Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan, kita masih diberikan keadaan yang baik. Walaupun beberapa waktu terakhir ini mungkin membawa kita kepada memori kembali peristiwa 27 tahun yang lalu ketika peristiwa kerusuhan begitu ya. Tapi kita doakan terus negara kita, bangsa kita berangsur-angsur dalam boleh semakin baik, keamanan politik ekonomi. Kita doakan pemerintah kita supaya dapat mengambil keputusan, menangani situasi dengan cara yang baik. Kita mohon anugerah Tuhan. Nah saudara, hari ini firman Tuhan yang menjadi tema kita adalah berjuang dengan nama Tuhan. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Kitab 1 Samuel, Perjanjian Lama, pasal yang ke-17, ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-47. 1 Samuel 17, 40 sampai 47, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, yang berbahagia adalah kita yang suka baca firman Tuhan, dan yang paling berbahagia adalah kita yang suka melakukan firman. Saudara, tentu di dalam hidup kita ada nama-nama orang yang dikenal luas, punya reputasi yang baik, punya pengaruh yang kuat, dan namanya sering kita pakai untuk menolong dan mempermudah kita di dalam kita menghadapi situasi-situasi tertentu. Saya ingat waktu saya daftar untuk studi ke Taiwan tahun 2011 yang lalu, kebetulan ada teman saya juga, hamba Tuhan dari gereja lain, kami sama-sama dulu alumni dari waktu STT di Bandung. Dia juga sedang mau studi juga di Taiwan, tetapi sekolahnya berbeda. Waktu ngurus sama-sama, kita kumpulkan dokumen-dokumen, lalu kita ketemuan di sebuah tempat, lalu kita saling bersama-sama gitu ya, mau mengurus student visa untuk ke Taiwan. Lalu di antara dokumen-dokumen, saya sempat bercanda gurau dengan dia, "Mana surat rekomendasi kamu?" Kita adu kuat surat rekomendasi. Ya, jadi harus ada penjamin kita, bukan? Kita direkomendasikan siapa? Saya bilang, surat yang mengeluarkan surat rekomendasi saya adalah dari kantor Bishop wilayah 2. Ya, Bishop waktu itu adalah Bishop Ahmad Tumino. Menulis surat yang menerangkan dia pemimpin gereja Metodis wilayah 2 dan menjadi penjamin dari saya, begitu ya, untuk saya sampaikan itu berkas
mengurus ke Teto. Lalu saya lihat surat rekomendasi dia. Waktu saya lihat, wow, ya ternyata surat rekomendasi dia itu dari seorang penatua gerejanya, merupakan salah satu konglomerat tekstil, mungkin salah satu yang terbesar di Indonesia. Jadi dalam surat pengantarnya itu dia memperkenalkan diri, penatua ini, nama saya ini, saya alumni dari National Taiwan University, Taita, tahun sekian, saya adalah pengusaha tekstil, saya bekerja sama dan ikut berkontribusi dalam hubungan perdagangan Indonesia-Taiwan. Saya memegang beberapa merek Indonesia untuk dijual, diperdagangkan di sana, dan juga memegang beberapa merek perusahaan Taiwan untuk didistribusikan di Indonesia. Perkenalannya 1 lembar, rekomendasinya di lembar kedua sedikit saja. Saya merekomendasikan orang atas nama ini untuk dapat studi di sana. Saya mengatakan, wow, luar biasa. Ya, dengan surat rekomendasi ini, puji Tuhan kami berdua bisa diterima untuk studi di sana. Saudara, ada nama-nama orang yang terkenal luas, pengaruh, dan itu kadang-kadang menolong kita. Suatu kali saya besuk kepada jemaat di sebuah areal di PIK, saudara, masuk komplek PIK itu. Lalu saya duduk paling depan, sebelahnya driver gereja kita, ya driver lama, driver senior, Pak Slamet. Masuk ke komplek itu, di pos penjagaan satpam, mau kemana Pak? Lalu Pak Slamet mengatakan, kita mau ke rumah Pak Hendra. Oh silakan, langsung dibuka pagarnya, masuk. Saya bilang, Pak Slamet mau kemana? Kita bukannya mau besok AI ini, anaknya AI ini namanya si ini. Pak Hendra itu siapa Pak? Oh begini Pak Joshua, kalau masuk komplek ini harus pakai nama Pak Hendra, supaya kita nggak usah titipin KTP kita. Oh oke, baiklah. Saya pikir siapa ini Pak Slamet mau bawa kita kemana Pak Hendra begitu ya. Saudara, nama itu memiliki kuasa dan pengaruh. Ya, semakin tinggi kuasa dan kedudukan seseorang, semakin besar juga kuasa yang melekat di dalam nama orang itu. Kalau kita membaca 1 Samuel 17, maka konteksnya pada saat itu adalah peperangan antara orang-orang Filistin dan juga orang Israel. Terjadi di lembah Elah, ya, dalam Alkitab bahasa Indonesia kita itu disebut lembah Tarbantin. Ya, saudara, motif dari peperangan ini bukan sekedar orang Filistin itu suka tidak suka dengan orang Israel. Lebih daripada itu motifnya. Karena lembah Elah ini adalah bagian dari, sebetulnya adalah posisinya di tanah perjanjian, tanah milik orang Israel. Tetapi orang Filistin mau masuk kembali dan mengklaim bagian itu. Karena ini adalah jalur penting, jalur perdagangan yang penting. Sebab kalau ditarik kembali, tanah perjanjian itu ketika Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Saudara tahu apa yang terjadi di Yeriko, di tanah perjanjian itu sudah ada orang-orang Filistin. Maka orang-orang Filistin ini kembali berdiri di sana berhadap-hadapan dengan orang Israel dan mau berperang, mau merebut kembali daerah lembah Elah itu. So sekalian, motif kemudian juga bukan sekedar masalah ekonomi. Karena pada beberapa pasal sebelumnya, bangsa Israel itu pernah dikalahkan oleh orang Filistin. Dan tabut perjanjian Allah, tabernakel itu, yang berisi 2 loh batu Musa dan tongkat Harun dan beberapa alat-alat kudus lainnya. Tabut perjanjian itu pernah dibawa oleh orang Filistin ketika mereka mengalahkan orang Israel menuju ke kuil besar dewa Dagon, sembahan orang Filistin. Tapi apa yang terjadi ketika ditaruh tabut perjanjian Allah di situ? Keesokan harinya, dewa-dewa Dagon itu terbalik, jatuh berjatuhan. Dan orang-orang Filistin itu ketakutan dan mengembalikan kembali tabut perjanjian ini kepada orang Israel. Saudara, motif peperangan ini bukan sekedar motif ekonomi, kuasa, tetapi juga ada motif peperangan antar Tuhan
sembahan orang Israel dan dewa sembahan orang Filistin. Saudara, sebetulnya Daud ada di sana bukan untuk berperang. Daud ini perawakannya bukan, postur tubuhnya bukan prajurit atau tentara. Dia seorang gembala, bahkan mungkin ototnya aja nggak ada begitu. Dia datang ke medan pertempuran karena diminta ayahnya, Isai, untuk membawa bekal makanan untuk ketiga koko-kokonya yang lagi bertarung. Ketiga abang-abangnya ini adalah bagian dari prajurit Israel di bawah komando Raja Saul. Ayahnya Isai sangat mengkhawatirkan ketiga kokonya Daud ini. Antarkan makanan kepada abang-abangmu dan kabarkan kembali kepada saya apakah mereka selamat, apakah mereka dalam keadaan baik. Daud datang ke medan pertempuran mau mengantar makanan, tetapi sampai di medan pertempuran dia lihat Goliat yang gagah perkasa, manusia raksasa ini, kira-kira tingginya 2,7 meter dengan otot-otot dan urat-urat yang seperti kawat. Dia menantang orang Israel, maju ayo 1 lawan 1. Siapa yang bisa mengalahkan saya? Kalau bisa mengalahkan saya, kalian takluk, kami takluk kepada engkau. Tapi kalau kalian kalah, maka kami akan kuasai daerah ini. Saudara, bangsa Israel itu ketakutan. Dan dia terus mengumpat-umpat, menghina-hina selama 40 hari. Dia menghina-hina orang Israel, bahkan menghina, mengolok-olok Allah Israel. Saudara, kemudian Daud ini panas hatinya. Dia menawarkan diri kepada Raja Saul untuk maju menghadapi Goliat. Ketika itu, dalam interview yang sederhana, Saul mengatakan, bagaimana kamu bisa mengalahkan Goliat yang besar itu? Lalu Daud meyakinkan dia dengan, saya pernah bertemu dengan binatang-binatang buas ketika saya menjaga kawanan ternak. Saya bisa mengalahkan Goliat. Baiklah kalau itu keinginannya. Maka Saul mengenakan baju pakaian perang. Ya, ada ketopong, ada helm, perisai. Tapi waktu dikenakan, Daudnya malah nggak bisa berjalan karena badannya terlalu kecil. Akhirnya dia lepas semuanya, masuk kita ke ayat yang tadi kita baca. Dia mengambil tongkat, dia mengambil 5 batu dari sungai, dan dia mengambil umban, semacam ketapel begitu ya. Tapi dia hanya dari tali saja. Lalu dia masukkan batu itu ke kantong, dan dia maju ke medan pertempuran itu, di mana Goliat sudah menunggu berhari-hari di situ. Lalu ketika melihat Daud datang, Goliat berkata, anjingkah aku sehingga engkau datang dengan tongkat? Dan Goliat mengutuki Daud demi para dewa-dewa sembahan orang Filistin dan mengatakan bahwa Daud akan mati dan dagingnya akan menjadi makanan burung dan makanan binatang liar. Daud membalas dengan berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, lembing, dan tombak. Tetapi aku mendatangi engkau di dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan Daud berkata, bukan aku yang menjadi makanan burung dan binatang liar, tapi kamulah yang akan menjadi makanan burung di udara, binatang liar di padang. Saudara, dari kisah ini kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa hidup ini adalah sebuah peperangan rohani. Saudara, sebetulnya di dalam hidup kita, apapun yang kita hadapi, tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan hidup, itu sebetulnya adalah sebuah peperangan rohani di dalamnya. Setiap saat di dalam hidup ini adalah perjuangan kita untuk tetap hidup di dalam kehendak-Nya atau untuk hidup di luar kehendak Tuhan. Daud sadar bahwa ketika dia maju menghadap Goliat, ini bukan sekedar perlawanan adu kekuatan antar dua manusia.
Ini bukan hanya peperangan antara dua bangsa, bangsa Israel dan bangsa Filistin. Tetapi ini adalah peperangan yang lebih besar lagi, sebuah peperangan rohani. Sebuah peperangan rohani di mana orang-orang yang menyembah kepada Allah yang benar, kepada orang-orang yang menyembah kepada dewa-dewa sembahan. Maka ketika dia berjumpa dengan Goliat, dia katakan, engkau datangi aku dengan lembing tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara, Goliat merasa terhina karena didatangi oleh seorang Daud yang kecil. Tetapi bukankah Goliat menghina Tuhan dan Tuhan membalaskan dengan cara yang lebih parah daripada apa yang Goliat lakukan? Tuhan mempermalukan Goliat, mengalahkan dia dengan hanya menggunakan batu dan umban. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, hidup ini adalah sebuah peperangan rohani. Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sadar atau tidak kita sadari, saudara, dunia tempat kita hidup, semua peristiwa yang terjadi, mulai dari hal-hal yang kecil di tengah-tengah keluarga kita, konflik-konflik yang terjadi antara relasi antar anggota keluarga, bahkan sampai konflik-konflik yang lebih besar, peperangan antar negara, wabah, pandemi, sakit penyakit, krisis ekonomi, demo besar, huru-hara, anarkis. Semua itu bukan sekedar apa yang terjadi yang dapat kita lihat dengan mata. Sebenarnya ada sebuah kuasa yang jauh lebih besar di balik ini semua, saudara. Firman Tuhan katakan, kita sedang berperang melawan roh-roh jahat di udara. Hidup kita adalah sebuah medan pertempuran antara roh-roh jahat yang selalu ingin menarik kita untuk menjauh dari Tuhan dan tunduk melayani roh-roh itu. Saudara, peperangan rohani juga dapat berarti perjuangan kita untuk melawan kuasa dosa yang masih ada di dalam tubuh jasmani kita. Rasul Paulus pernah menggambarkan pergumulan hidupnya di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Dia katakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Di ayat yang ke-24 masih di pasal 7 dia katakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara sekalian kasih Tuhan, di dalam setiap situasi hidup kita, pergumulan yang kita hadapi akan selalu menuntut respon kita kepada dua pilihan, yaitu apakah kita melakukan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita melakukan hal yang jahat, kita menjauh dari Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Saudara, jika hidup kita ini adalah peperangan rohani, maka pertanyaannya sekarang adalah, dengan kekuatan dan kuasa dari mana kita dapat berjuang dan kita sanggup memenangkan peperangan rohani ini? Daud memenangkan pertarungannya melawan Goliat. Dia berhadapan dengan Goliat. Dia mengandalkan, dia mendatangi Goliat, menghadapi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara, Daud tidak mengatakan bahwa engkau mendatangi aku dengan tombak, pedang, dan lembing. Aku mendatangi kamu dengan tongkat, 5 batu, dan umban. Tidak, saudara. Daud juga tidak berkata di hadapan Goliat, engkau maju dengan pedang, tombak, dan lembing. Aku datang menghadapi kamu dengan segudang pengalamanku mengalahkan binatang buas. Tidak, saudara. Daud tahu ini adalah sebuah peperangan rohani. Dia tahu
ada kuasa yang besar di balik semua yang kelihatan, yaitu nama Tuhan. Dia katakan, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Daud menghadapi peperangan rohani ini dan Daud menang atas pertarungan ini. Saudara, pastikan di dalam peperangan rohani yang kita hadapi di dalam keseharian hidup kita, saudara menghadapinya dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara memenangkan pertarungan-pertarungan dengan meresponi, tetap memilih hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara, berjuang dengan nama Tuhan itu menjadi penting sekali. Sebab kedua, nama Allah adalah nama yang kudus. Saudara, dari semua nama yang ada di dalam dunia ini yang pernah saudara dengar, hanya ada satu nama yang kudus, yang paling penting, yang paling spesial. Itulah nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nama yang tidak boleh diucapkan secara sembarangan. Itu isi yang ketiga dari 10 perintah Allah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dalam nyanyian pujian Maria pada kisah kelahiran Kristus, Maria memuji Tuhan dan mengatakan nama Tuhan adalah nama yang kudus. Lukas 1:49, Maria bernyanyi demikian, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana berdoa. Dan dia katakan, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menguduskan nama Tuhan. Nama Tuhan adalah kudus, karena hanya di dalam nama Dialah terdapat nama di atas setiap nama. Nama yang tidak boleh kita ucapkan sembarangan, apalagi dihina. Maka ketika Goliat menghina dan mengolok-olok Allah orang Israel, itu adalah sebuah kesalahan yang paling fatal yang pernah dilakukannya seumur di dalam hidup Goliat. Dia menghina nama Tuhan dengan cara yang lebih parah. Tuhan membalaskan perbuatan dia. Saudara, nama Tuhan Yesus adalah nama yang kudus, karena hanya melalui nama Tuhan Yesus kita bisa sampai kepada Allah Bapa yang kudus. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Setiap kita berdoa, kita tutup doa kita dengan mengucapkan, di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang kudus itu, sehingga doa kita bisa sampai kepada Allah. Tuhan mendengar doa kita. Bukan hanya mendengar, tetapi Ia juga menjawab doa kita seturut dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Saudara, nama Tuhan Yesus adalah kudus, karena hanya nama Dialah juga melalui nama itu yang dapat menjadikan kita kudus. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang menyebut nama Tuhan harus meninggalkan kejahatan. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19. Dikatakan, namun dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa miliknya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Berjuang dengan nama Tuhan, itu artinya ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, kita dituntut untuk melakukan hal yang benar. Hidup kita semakin kudus ketika kita melakukan segala sesuatu atas nama Tuhan, di dalam nama Tuhan atau demi nama Tuhan. Kita meninggalkan yang jahat, kita memilih melakukan hal yang baik. Saudara, berjuang dalam nama Tuhan itu artinya juga ketika kita menghadapi semua persoalan hidup,
Kita harus berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Itu sebabnya ketika kita mau melakukan apa saja, terutama ketika kita emosi, kita terpancing emosi, atau saat-saat penuh dengan pencobaan, iblis sudah berdiri di depan pintu untuk menggoda kita. Kita masuk ke dalam sebuah peperangan rohani. Mari pada saat itu kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dan lakukanlah hal yang benar. Menyebut nama Tuhan Yesus, kita meninggalkan kejahatan. Karena itu nama yang kudus. Kita melakukan hal yang benar, yang memuliakan Tuhan. Saudara, yang ketiga, yang terakhir. Di dalam peperangan rohani kehidupan kita, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, mari kita menghadapi itu semua, kita berjuang dengan nama Tuhan. Karena nama Tuhan adalah nama yang berkuasa. Saudara, Daud mengalahkan Goliat dengan nama Tuhan. Nama Tuhan semesta alam. Daud katakan kepada Goliat supaya semua dunia tahu. Bukan hanya semua orang Israel tahu. Nama Tuhan itu punya kuasa atas semua secara universal. Karena pada saat itu, saudara, pada zaman itu, setiap dewa-dewa atau ilah-ilah itu sifatnya teritorial. Dewanya orang Filistin, dewa orang Amon, dewa orang Babel, dewa orang Media Persia. Semua dewa-dewa itu berkuasa sifatnya teritori. Daerah ini dewanya siapa? Daerah ini dewanya siapa? Tetapi hanya umat Israel ketika dia maju berperang dan selalu berkata, inilah Tuhan Allah Yahweh, Allah orang Israel, Tuhan semesta alam, Tuhan yang universal, yang kuasanya melampaui semua yang ada. Tuhan yang penuh kuasa, yang maha kuasa. Di atas nama itulah Daud menaruh pengharapannya. Karena nama itu adalah nama yang dapat diandalkan. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kita, meneguhkan hati kita, menghadapi semua situasi pergumulan yang sulit. Dan ketika kita sebut nama itu bisa memberikan kepada kita damai sejahtera, ketenangan di dalam batin dan jiwa kita. Saudara, Alkitab mencatat nama Tuhan Yesus bukan hanya berkuasa untuk menolong kita, memberi kekuatan kepada kita menghadapi situasi, tetapi nama Tuhan Yesus juga berkuasa untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kisah Rasul 4 ayat ke-12 di sana berkata, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, suatu ketika Yohanes dan Petrus masuk ke dalam bait Allah. Tercatat dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga. Pada waktu di pelataran sebelum masuk ke bait Allah, di luar pelataran itu ada seorang yang mengemis minta sedekah. Dia sudah 40 tahun dalam keadaan lumpuh. Lalu Petrus berkata kepada dia, emas dan perak tidak aku punya, tetapi yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah, sembuhlah engkau. Pada saat dikatakan demikian, orang lumpuh ini pun berdiri dan bisa berjalan. Bukan hanya berdiri dan berjalan, dia melompat-lompat. Seumur hidup, dia hanya boleh di depan, di luar pelataran. Bahkan masuk saja nggak boleh. Karena orang cacat nggak boleh masuk ke dalam bait Allah. Dia melihat dan betapa rindu dia sebagai orang Yahudi. Pengen masuk ke bait Allah untuk menyembah Allah. Nggak bisa. Tapi begitu dia sembuh, dia lompat-lompat. Dan dia masuk ke pelataran bait Allah. Dia melompat-lompat, dia menyaksikan apa yang telah terjadi.
Dan banyak orang-orang Yahudi yang mau beribadah di situ, di pelataran melihat dia. Loh, bukankah orang ini yang tiap hari Sabat datang, dia ada di luar. Dia kan pengemis yang minta-minta. Kenapa dia sekarang bisa loncat-loncat? Singkat cerita saudara, kegaduhan terjadi di dalam bait Allah itu. Maka muncullah imam-imam dan para penjaga-penjaga bait Allah. Dan menangkap Petrus dan Yohanes yang dianggap sebagai dalang huru-hara yang terjadi di pelataran bait Allah. Dan dibawa kepada imam besar Kayafas. Mereka diadili di sidang. Petrus dan Yohanes diadili oleh imam besar Kayafas. Maka bertanyalah pada saat itu pemimpin Yahudi kepada Petrus dan Yohanes. Saudara perhatikan ini, tercatat dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Dengan kuasa mana dan dalam nama siapakah kalian bertindak seperti itu? Saudara perhatikan, nama dan kuasa itu selalu terikat. Di balik ada nama, ada kuasa. Maka para pemimpin agama ini bertanya kepada Petrus dan Yohanes, dengan kuasa dari mana, atas nama siapa kalian melakukan hal-hal seperti itu? Bisa menyembuhkan orang sakit maksudnya ya. Lalu Petrus dan Yohanes menjawab pemimpin Yahudi itu, Yesus, nama Yesus, batu penjuru yang telah kalian buang itu. Nama Yesus, itulah satu-satunya nama yang memiliki kuasa untuk mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. Saudara, dalam hidup kita ada banyak nama yang bisa membantu kita, menolong kita, mempermudah situasi yang kita hadapi. Tetapi saudara, hanya ada satu nama yang bisa menolong saudara dan saya untuk lepas daripada kuasa kematian. Hanya ada satu nama yang dapat memberikan hidup yang kekal kepada kita. Tidak ada nama lain yang bisa menolong kita dari kematian. Hanya nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita satu-satunya. Itulah yang berkuasa menyelamatkan kita dari kematian kekal. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan ini dengan nama Tuhan Yesus. Saudara, tetapi saudara jangan memperalat, memanfaatkan nama besar Tuhan untuk kepentingan, kehendak, nafsu, keinginan daging kita. Saudara akan jatuh lagi menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan saudara dalam perjuangan kita, dalam peperangan rohani ini, kita memilih hal yang salah, tetapi kita klaim atas nama Tuhan Yesus atau dalam nama Tuhan. Suatu ketika saya pernah menegur seorang teman, kami berdua pergi, dia mengendarai mobil, lampu hijau, tapi karena macet, nggak jalan-jalan. Begitu udah mulai jalan, udah kuning. Udah kuning bukan berhenti, dia gas. Dia katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Wah, saya bilang, bro, jangan begitu, nggak boleh. Banyak di antara kita mengatasnamakan Tuhan, pakai nama Tuhan, kita manfaatkan nama Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Sedih sekali banyak oknum hamba Tuhan, atas nama Tuhan melakukan hal-hal yang keliru. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, jangan kita melakukan itu. Kita bangun pagi sebelum melakukan semua aktivitas, kita sebutkan dalam nama Tuhan Yesus, aku akan menghadapi perjuangan hari ini, pekerjaan aktivitas hari ini, peperangan rohani hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara lakukan hal yang baik. Setiap kali ada kesempatan yang mungkin akan membawa saudara kepada pencobaan atau memancing emosi saudara untuk merespon di luar akal pikiran, saudara di saat itulah saudara sebutkan dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu saudara pilih melakukan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, malam hari setelah melewati satu hari, peperangan kita satu hari demi satu hari, rahmat Tuhan, berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saudara katakan dalam nama Tuhan, kalau esok hari Tuhan masih kasih kesempatan hidup,
saya akan berjuang dengan nama Tuhan. Saudara, banyak nama yang menolong kita dalam hidup ini. Tapi pastikan saudara melakukan segala sesuatu demi nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di dalam pelayanan jemaat, saya pernah sedih sekali, ya, karena ada jemaat yang setiap minggu kalau ke gereja bersalaman, ya, ngobrol-ngobrol sebentar, nanya keadaan. Jemaat ini sangat baik, walaupun dia senior, sangat baik kepada saya. Ya, kita bisa ngobrol-ngobrol di depan, ya, jemaat kebaktian umum 1, senior. Tapi suatu ketika kesehatannya terus menurun. Dan akhirnya bertahun-tahun jadi tidak bisa datang ke gereja. Dan di rumah kesehatannya terus menurun. Dia tidak bisa berdiri atau duduk bahkan. Dia hanya bisa terbaring, tergeletak di tempat tidur. Dan dia tidak bisa kemana-mana lagi, termasuk ke WC. Maafkan, kamar itu jadi bau sekali. Tapi kami beberapa bulan kalau ada perjamuan kudus, kami selalu mengunjungi jemaat-jemaat yang dalam keadaan lemah tubuh, tidak bisa datang gereja. Kita kunjungi, kita besuk, sekaligus kita memberikan perjamuan kudus. Sudah lama sekali tidak kunjungin Bapak ini, karena sakit. Ya, ketika itu saya datang dengan tim besuk dari gereja, datang ketika masuk ke kamar itu, dia sedang terbaring lemas. Ketika kita panggil, ya Cek, begitu dia lihat saya, satu hal dia katakan, kamu ini siapa? Wah, sedih aku. Dia udah lupa sama saya. Kamu ini siapa? Dia ngomong dalam bahasa Hokkien. Lu si Hamang. Waduh, ini saya boksu dari gereja. Dia nggak mengerti, dia nggak kenalin saya, saudara, karena kesehatannya terus menurun. Lalu baik, setelah ngomong memperkenalkan diri yang juga belum dia kenal juga, lalu saya mengeluarkan unsur roti dan anggur. Awalnya dia tidak tahu saya datang ngapain, begitu ya, dia udah keadaan lemah tubuh. Tapi begitu saya buka unsur roti dan memberikan kepada dia, begitu dia lihat roti perjamuan kudus, dia, wah, perjamuan kudus. Dia dengan sekuat tenaga mau lebih bangun begitu dari tempat dia berbaring. Nah, kita bilang gak apa-apa, tiduran aja. Kita tambahkan beberapa bantal supaya kepalanya bisa lebih naik sedikit. Waktu saya kasih unsur roti kepada dia, saya katakan, Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku, tubuh yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makan ini, menjadi peringatan Kristus telah mati bagimu. Makan dan ucapkanlah syukur. Saudara, waktu dia dengar itu, dia ambil roti ini, dia sebut nama Tuhan Yesus. Dalam bahasa Hokkien dia sebutkan Cuyaso, Cuyaso Kiwa, Cuyaso Kiwa. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Saudara, ketika saya dengar dia sebut nama Tuhan Yesus, dia masih ingat nama Tuhan Yesus. Seketika itu juga saya terhibur. Dia boleh lupa sama saya. Dia boleh gak kenal saya lagi, saudara. Tetapi dia masih ingat satu nama. Dan itu nama yang paling penting. Satu-satunya nama yang tidak boleh dia lupakan. Di dalam keadaan seperti itu. Dia masih bisa sebut nama Tuhan Yesus. Saudara, kita boleh lupa nama-nama orang beriring bertambahnya usia kita. Tetapi satu nama saudara dan saya jangan lupakan seumur hidup kita. Yaitu nama Tuhan Yesus. Karena itulah nama yang penuh kuasa, nama yang kudus, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa untuk menandakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Keistimewaan kita jadi murid Tuhan Yesus. Bukan karena kalau kita jadi murid Tuhan Yesus, kita dapat VIP kelas, kita hidupnya lancar, kita urusan semua beres. Nggak ada masalah di dalam hidup kita. Bukan itu, saudara, keistimewaan kita jadi murid Tuhan Yesus. Istimewanya kita jadi Tuhan Yesus adalah kita boleh menggunakan nama Tuhan Yesus.
Kita boleh mengandalkan nama Tuhan Yesus. Kita mendapat penyertaan dan kekuatan untuk menghadapi berbagai pergumulan di dalam kehidupan kita. Saudara, berjuang dengan nama Tuhan. Mari di tengah-tengah hidup dunia kita saat ini, percaya semakin hari semakin rumit. Dunia dengan penuh gejolak, penuh tantangan, tidak akan semakin mudah. Sadar bahwa saudara dan saya sedang di dalam sebuah peperangan, medan peperangan rohani. Dan saudara, mari kita maju, hadapi peperangan ini dengan nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Tuhan yang baik, Allah semesta alam, pencipta semua yang ada, yang kami sungguh-sungguh dapat andalkan, yang menjadi sumber pengharapan yang kuat dan pasti. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah ya Tuhan, kami boleh diingatkan terus bahwa kami menghadapi semua persoalan yang terjadi dalam dunia yang sebetulnya adalah sebuah medan peperangan rohani. Kami mau menghadapinya dengan nama Tuhan Yesus, nama yang kudus, nama yang berkuasa itu ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami terus boleh bersandar, berharap kepada Engkau. Kami seumur hidup berjalan bersama-sama dengan Engkau, mendapat penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang indah, Roh-Mu yang kudus menguatkan kami untuk melakukannya. Karena kami berdoa dan memohon ini semua di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.